Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mencoba mengkaji tentang usul fikih perbandingan. Ketika kita berbicara usul fikih, maka kita tidak bisa lupa dengan definisi daripada usul fikih itu sendiri. Secara garis besar bisa kita katakan bahwasanya usul fikih adalah satu upaya yang dilakukan oleh para mujtahid untuk mengistimbatkan norma dari dalil Al-Quran ataupun hadis, atau sering didefinisikan juga dengan istimbatul ahkam min adillatihat tafsiliyah, yaitu suatu metode, suatu cara untuk mengeluarkan hukum syara' dari Al-Quran dan hadis. Untuk itu kita harus pertama sekali mengetahui apa yang harus kita ambil, atau dalam bahasa lain, apa itu hukum syara' yang kita ambil dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum syara' adalah pembahagiannya kepada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi menurut sebahagian ulama dibagi kepada 7, yaitu fardu, wajib, sunat, ibahah, makruh, karahah tahrim, dan haram. Kemudian yang kedua adalah hukum wad'i. Ada sebab, ada syarat, ada mani', ada azimah, ada rukhsah, sah, batal, dan fasid. Jadi hal-hal inilah yang harus kita gali, yang harus kita ambil dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran yang dimaksudkan bukanlah semua ayat Al-Quran yang dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Tetapi yang dimaksudkan ayat-ayat di sini dibatasi dengan ayat-ayat hukum. Artinya ayat-ayat yang di dalamnya menempel hukum, atau ayat-ayat yang mengandung hukum sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Selain dari ayat-ayat tersebut, bukan merupakan kajian daripada usul fikih, atau bukan merupakan kajian daripada fikih atau hukum syara'. Jadi menurut sebahagian ulama, jumlah ayat hukum di dalam Al-Quran berjumlah lebih kurang 500 ayat. Untuk ini ulama tidak menyebutkan secara detail ayat-ayat atau surat apa saja yang memuat hukum. Kemudian ulama yang lain seperti Ali As-Sais, Ibnu Arabi, mereka menulis ayat-ayat hukum di dalam kitab mereka
yang disebut dengan tafsir ayat ahkam. Dalam hal ini mereka tidak menyebut berapa jumlah ayat hukum tersebut. Mereka hanya menulis di dalam kitabnya, tidak menyebut jumlahnya. Berbeda dengan apa yang kami sebutkan tadi, bahwasanya tadi kami sebutkan menurut sebahagian ulama jumlahnya 500 tetapi tidak merinci. Semua ini penyebutan jumlah ayat hukum, menulis ayat hukum, ini dalam kajian ilmu usul fikih memberi arti bahwasanya di kalangan ulama masih terdapat perbedaan pendapat dalam pengkategorian atau dalam penyebutan ayat-ayat hukum. Jadi ketika kita ingin menggali ayat-ayat tersebut, maka kita sebagai orang yang meneliti, sebagai orang yang mengkaji dan ingin mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut, tentu harus paham betul yang mana ayat-ayat hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Penyebutan tersebut sebagaimana kita katakan tidak ditentukan oleh Allah yang mana ayat hukum, tidak ditentukan oleh ulama yang mana saja ayat hukum, karena itu merupakan lapangan kajian ijtihad yang memungkinkan kita terjadi perbedaan pendapat. Jadi setelah mengetahui ayat-ayat hukum, lalu kita baca, kita pahami dengan ketentuan-ketentuan kaidah usul fikih dari ayat-ayat tersebut. Dari hadis-hadis hukum kita keluarkanlah hukum syarak sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Penyebutan jumlah ayat penyebutan jumlah hukum syarak seperti yang kami katakan tadi, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5 tentang hukum taklifi yang dikategorikan oleh ulama. Ini juga disebabkan karena perbedaan dalam pemahaman terhadap ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk itu kita harus tahu lagi bahwasanya ayat-ayat Al-Quran setelah kita menemukan ayat-ayat hukum, kita harus mengetahui lagi pengkategorian ayat-ayat atau hadis Nabi itu sendiri dari ilmu kekat'ian dan kezannian Al-Quran dan hadis. Kekat'ian dan kezannian ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat dalam pengistimbatan hukum syarak. Al-Quran, sebagaimana sudah kita pahami dalam kajian-kajian sebelumnya, adalah merupakan dari sisi nuzulnya, Al-Quran itu adalah qat'i. Artinya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari segi dilalahnya adalah zanni. Ada juga yang qat'i. Dari sisi nuzulnya adalah qat'i, dari segi dilalahnya adalah qat'i dan zanni. Secara umum ulama memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah qat'i. Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diriwayatkan secara mutawatir, artinya tidak ada ulama yang berbeda pendapat tentang datangnya Al-Quran itu sendiri. Sedangkan hadis Nabi, bila dilihat dari sisi datangnya, ada yang qat'i dan ada yang zanni. Artinya, ada hadis-hadis yang memang betul-betul pasti datangnya dari Nabi atau dari Rasulullah SAW, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu diriwayatkan secara mutawatir, artinya qat'i, pasti datangnya dari Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis sahih, kemudian ada hadis dhaif. Itu adalah hadis yang datangnya dari Rasulullah secara zanni.
Artinya para ulama hadis, ahli fikih, ahli usul fikih, ketika memahami apakah hadis itu sahih, di kalangan ulama masih boleh berbeda pendapat. Sebahagian ulama mengatakan sahih, sebahagian ulama lagi mengatakan hadis itu tidak sahih. Demikian juga dengan hadis dhaif. Sebahagian ulama mengatakan hadis itu dhaif, sebahagian ulama mengatakan hadis itu tidak dhaif. Karena hadis dari sisi datangnya baik hadis sahih atau hadis dhaif itu adalah zanni. Ada sebuah keraguan di dalam diri seorang mujtahid apakah hadis itu betul-betul berasal atau bersumber dari Rasulullah ataupun tidak. Secara umum dipahami hadis itu adalah zanni. Kalau Al-Quran tadi qat'i, kalau hadis itu zanni. Ini menjadi penting kita garis bawahi, kita ingat dua istilah ini. Perbedaan hukum dalam pengistimbatan dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah qat'i, maka menurut sebahagian ulama, ketetapan-ketetapan hukum yang tegas yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah hukumnya fardu. Artinya sebuah ketetapan hukum yang digali dari dalil-dalil yang qat'i, maka kita mengambil hukum, mengeluarkan hukum dari dalil tersebut yang kalau dia itu perintahnya tegas, maka melahirkan hukum fardu. Seperti salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya yang disebutkan secara tegas dan terang itu adalah fardu. Bukan wajib. Ini menurut sebahagian ulama, atau bisa kita katakan ini adalah menurut madhab Maliki atau madhab Hanafi. Fardu artinya kebenaran, ketegasan hukum, kalau bisa kita persenkan ini 100%. Itu kebenarannya, sehingga ulama mengkategorikan itu menjadi fardu. Sedangkan ketetapan-ketetapan hukum yang kita ambil dari hadis, utamanya adalah hadis ahad, itu adalah wajib. Kenapa? Karena dalilnya sebagaimana kita katakan tadi adalah zanni. Jadi ketetapan hukum berasal dari dalil yang zanni, maka hukum yang kita keluarkan, yang kita istimbatkan adalah wajib. Contoh dari dua ini bisa kita lihat, dari metode ini bisa kita lihat, umpamanya tentang bacaan ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bacaan di dalam salat. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah, arti apa-apa itu ayat Al-Quran, apa surat-surat di dalam Al-Quran yang mudah-mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah. Ini adalah firman Allah. Perintah di sini menunjukkan bahwasanya membaca ayat di dalam salat itu adalah fardu. Fardu. Salatnya sendiri karena disuruh oleh Allah, perintahnya ada di dalam Al-Quran, adalah fardu, maka membaca ayat di dalam Al-Quran juga adalah fardu. Karena terdapat di dalam Al-Quran, karena dia itu adalah qat'i. Selanjutnya, ada hadis Nabi yang berbicara tentang bacaan di dalam salat. Dengan ungkapan Nabi, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata
liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya tidak sah salat, atau ulama lain mengatakan tidak sempurna salat bagi mereka atau bagi siapa-siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, yang tidak membaca ulumul Quran di dalam salat. Jadi menurut ulama Hanafi, menurut ulama Maliki, dari sisi kaedah usul fikih atau dari sisi ilmu usul fikih, kita bisa pahami bahwasanya membaca Fatihah itu adalah wajib. Kalau membaca ayat, artinya secara keseluruhan, atau ayat apapun yang kita baca, itu adalah fardu. Sedangkan membaca Al-Fatihah itu sendiri adalah wajib. Ini perbedaan hukum di kalangan ulama yang kita gali dari dalil yang qat'i dan dalil yang zanni. Jadi fardu hukumnya ketika kita salat membaca ayat apa saja. Boleh Al-Fatihah, boleh Al-Ikhlas, boleh apapun yang dari ungkapan firman Allah, tayassara, yaitu yang mudah menurut kita. Itu fardu. Kemudian membaca Fatihah tadi wajib. Ini adalah ungkapan atau pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki. Namun kita masih menyebutkan pendapat Hanafi dan Maliki biar tuntas. Mereka juga mempunyai prinsip bahwasanya beramal dengan hadis sahih itu wajib. Artinya tidak ada ulama mazhab yang mengingkari hadis sahih. Kalau hadis sahih itu wajib diamalkan, tidak boleh tidak. Sehingga karena hadis ini tadi sahih, hadis yang la sholata liman lam yaqra bi Fatihati la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ini tadi sahih, maka menurut ulama Hanafi, Maliki juga wajib. Sehingga mereka mengatakan dengan menggunakan hukum jami'. Artinya mengamalkan Al-Quran adalah sebagai sesuatu keharusan, tidak boleh tidak. Mengamalkan hadis sahih adalah suatu keharusan, tidak boleh tidak. Sehingga dia menjami, mengumpulkan antara firman Allah dengan hadis Nabi, sehingga faqra umma tayassara itu menjadi wajib untuk dibaca. Artinya membaca Fatihah itu adalah wajib, tidak boleh yang lain. Karena hadis Nabi tadi. Itu menurut ulama yang pertama. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mereka berpahaman dengan dalil yang sama seperti yang kami katakan tadi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa saja. Artinya yang mudah. Tayassara minal Qur'an. Baca apa saja. Ma di situ adalah huruf yang menunjukkan makna umum. Artinya baca apa saja dari semua Al-Quran itu yang mudah menurut Anda. Ketika Anda salat. Itu hukumnya sama. Fardu dan wajib. Menurut Syafi'i, fardu dan wajib itu adalah sama. Sehingga membaca Al-Quran secara umum dan membaca Fatihah itu adalah wajib dan fardu. Sedangkan posisi atau kedudukan hadis
la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab adalah hadis yang sahih, hadis yang wajib diamalkan juga menurut mazhab Syafi'i. Namun fungsinya kalau Al-Quran tadi am, secara dilalah dalil am itu adalah zanni. Setiap dalil yang zanni maka harus dicari taksisnya. Kita tidak bisa mengamalkan menurut mazhab Syafi'i adalah yang umum. Taksisnya adalah hadis sebagaimana kami sebutkan tadi. Tidak sah salat seseorang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi menurut Syafi'i, dengan menggunakan metode taksis, mengatakan bahwasanya membaca Fatihah itu adalah fardu dan wajib. Tidak boleh ayat yang lain. Kecuali keluar dari kaedah. Apa keluar dari kaedah? Bagi mereka-mereka yang tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah, mungkin mereka akan menggunakan atau membaca ayat-ayat selain dari Al-Fatihah itu tetap disahkan karena bukan alasan kaidah, ingat, bukan alasan kaidah, tetapi karena alasan darurat. Artinya ada orang yang tidak bisa menghafal Al-Fatihah, mungkin dia bisa menghafal surat atau ayat yang lain. Tapi kalau bagaimana kalau dia tidak bisa? Ya mungkin dia akan membaca sepotong ayat dari Al-Quran yang dia bacakan ketika salat. Ya walaupun hal yang demikian ini mungkin untuk sekarang kita bisa katakan tidak mungkin ada orang yang seperti itu. Tetapi dalam kaidah tetap ada. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kami simpulkan untuk satu kasus ini bahwasanya pemahaman tentang hukum syara, baik dia hukum taklifi dan hukum wadi'i, itu merupakan satu keharusan bagi kita-kita yang ingin mengkaji apakah dia berupa usul fikih secara umum ataupun usul fikih muqaranah secara khusus. Kita harus paham betul tentang hukum-hukum itu. Kemudian yang kedua, kita harus paham betul ayat-ayat hukum dari Al-Quran, sehingga kita tidak mengistimbatkan hukum dari ayat-ayat yang bukan ayat hukum. Kemudian yang ketiga, kita harus paham betul tentang kekat'ian dan kezannian dalil itu sendiri. Apakah itu dalil Al-Quran ataupun dalil hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kuliah ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.